Ada yang bilang, sudahlah, gak usah ikut imsak, itu bid'ah. Lah terus nunggu azan subuh. Loh, kamu azan subuh lihat fajar langsung apa enggak? Kalau kamu mau azan lihat fajar langsung, melihat fajar gak apa-apa. Tapi kalau kamu ikut ilmu falak, harus ikut aturan ilmu falak. Karena itu kehati-hatian yang ditetapkan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira. Da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi taqaddama bil awqat wa tawaffaqa bihi al-Qur'an wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunal bihi al-raghaib wa hasnul khawatim wa istasqa al-ghamam min shururi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya hormati terutama para pelajar di Yayasan Ibnu Katsir, juga jajaran pengurus, mudir Yayasan Ibnu Katsir, al-asatidz semuanya yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara online, insya Allah dengan perjumpaan ini walaupun secara online, ini berarti menandakan ada nikmat dan anugerah dari Allah kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat ada waktu, ada kesempatan pagi ini. Dan sekarang karena memang bulan Ramadan kali ini, bulan Ramadan 1441 Hijriah yang bersamaan dengan 26 April 2020 pada hari ini bersamaan dengan masa-masa Lebaran, dengan masa-masa di mana umat manusia hampir di sebagian besar belahan dunia itu di rumah saja, tidak kemana-mana. Dan ini pada masa bulan Ramadan, awal-awal Ramadan, sekarang bulan Ramadan memasuki hari ketiga, kita juga dalam masa-masa lockdown. Nah, mudah-mudahan lockdown ini kita ada di rumah saja, di mana sebagian daerah di Indonesia menerapkan program PSBB, jadi tidak kemana-mana. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan secara maksimal. Nah, tema kajian kita pada pagi kali ini adalah berkaitan dengan Ramadan bersama baginda Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran tentang puasa Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman,
wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah ini diserukan kepada orang-orang yang beriman. Mengapa? Agar mereka memperhatikan orang yang merasa beriman, yang ada keimanan di dalam hatinya, agar memperhatikan. Berarti isi dan pesan yang akan disampaikan ini sangat penting. Kemudian kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan pada kamu asyam berpuasa. Yang dimaksud berpuasa di sini seperti diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Abdul Mansur, atau kitab-kitab tafsir sebelumnya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan kitab-kitab yang lain. Kutiba alaikumus syiyam, maksudnya puasa di sini adalah puasa di bulan. Jadi puasa yang diwajibkan adalah puasa pada bulan Ramadan. Kutiba alaikum. Kemudian karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Ini artinya apa? Ini isyarat. Ini artinya menunjukkan bahwa ibadah puasa ini bukan ibadah baru, tetapi ini ibadah dari umat-umat sebelumnya. Bukan syariat baru, tetapi syariat yang lama, puasa Ramadan. Cuma orang-orang dulu, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, ini telah mengganti puasa Ramadan, diganti pada puasa di musim-musim yang lain, di bulan-bulan yang lain. Nah, umat Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala puasa tetap di bulan Ramadan. Karena umat Islam ini memang umat yang dijaga, dilindungi oleh Allah. Mayoritas mereka tidak akan tersesat. Nah, kemudian la'allakum tattaqun. Barangkali kamu dengan puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Barangkali dengan puasa ini kamu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Ini puasa. Nah, ini artinya apa? Di antara hikmah dari puasa. Hikmah dari puasa di sini adalah menjadikan manusia sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Karenanya pada bulan Ramadan ini jangan sampai puasa itu tidak dilaksanakan dimanapun Anda berada. Mengapa? Kalau Anda masih belum menjadi orang baik, insya Allah dengan berpuasa akan menjadi orang baik. Karena puasa ini, terutama puasa Ramadan memang puasa wajib. Ini akan mencetak seseorang menjadi orang yang baik. Di dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan ada kisah dari Imam Syibli. Imam Abu, seorang ulama sufi, murid Imam Junaid al-Baghdadi pada generasi salaf. Suatu ketika Imam Syibli ini bepergian bersama rombongan. Mungkin mau berangkat ibadah haji atau kemana. Di perjalanan ternyata rombongan ini dihadang oleh segerombolan perampok. Ada perampok di Arab itu dulu, di Arab ya, sebagian kerja merampok. Kalau ada rombongan lewat, dirampok. Begitu rombongan ini dihentikan oleh para perampok yang memang bersenjatakan, akhirnya dirampas. Barang bawaan-bawaan mulai dari makanan, harta kekayaan diserahkan kepada perampok. Kemudian makanan-makanan juga diambil. Nah, ternyata di situ ada pimpinan perampok. Pimpinan perampok
Setiap ada makanan yang ditawarkan, diperlihatkan kepada pimpinan perampok, ini Pak, gimana? Tidak ada. Ada makanan yang lezat pun pimpinan nggak mau makan. Pimpinan perampok ini tidak mau. Ditanya, kenapa Tuhan nggak mau makan? Kata pimpinan perampok, saya lagi puasa. Ini pimpinan perampok. Akhirnya oleh orang-orang ditanya, kamu ini aneh. Kenapa? Kamu ini pimpinan perampok, tapi kamu berpuasa. Kamu ini berpuasa, tapi kok jadi pimpinannya perampok. Perampok. Akhirnya kata perampok ini, saya ini berpuasa, biar saya ini tidak memutus semua hubungan dengan Allah. Biar puasa ini menjadi penghubung saya dengan Allah. Jadi kata pimpinan perampok ini, saya ini berpuasa agar ada hubungan dengan Allah. Jadi ada pintu masuk untuk berkomunikasi dengan Allah. Bisa masuk kepada Allah. Maksudnya ya ada ibadah lah. Tidak semuanya ditinggalkan. Lama-lama setelah beberapa lama Imam Ash-Shibli berjumpa dengan pimpinan perampok ini. Pimpinan ini i'tikaf di Masjidil Haram. Kerjanya sholat, puasa, tawaf, baca Quran, sudah menjadi orang soleh. Ditanya oleh Imam Ash-Shibli, kamu yang pimpinan perampok itu? Ya. Loh, kok sudah jadi orang soleh? Loh, saya dulu kan puasa. Walaupun saya ini jadi pimpinan perampok, tapi rajin puasa. Mungkin karena barokahnya puasa itu oleh Allah memberikan rahmatnya, setitik rahmat, memberikan rahmat kasih sayang kepada saya. Dari situ akhirnya Allah menyadarkan hati saya, memberikan hidayah dan berhenti menjadi pimpinan perampok. Nah, ini artinya apa? Bahwa puasa itu memang dapat membentuk karakter seseorang menjadi orang-orang yang bertakwa. Pokoknya orang itu kalau berpuasa suatu saat walaupun nakal, tapi berpuasa insya Allah suatu saat nanti akan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang takut kepada Allah. Mengapa? Karena ini janji Allah di dalam Al-Quran. La'allakum tattaqun. Barangkali kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ayat ini, kalimat ini, walaupun menggunakan kalimat barangkali, tetapi karena ini yang menyampaikan itu Allah, ini kata para ulama, berarti maknanya sungguh-sungguh. Artinya apa? Orang yang berpuasa oleh Allah akan dijadikan orang-orang yang bertakwa. Ini puasa. Karenanya, jangan sampai meninggalkan puasa. Kalau ada saudara-saudara kita belum berpuasa, kita ajak berpuasa. Ada tetangga kita belum berpuasa, ajak berpuasa. Kalau memang dia tidak berpuasa karena bekerja, kasih bantuan selama bulan puasa. Karenanya di dalam kitab-kitab hadis ya, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau sudah masuk idza dakhala Sya'ban, kana nas, apabila masuk bulan-bulan Sya'ban, manusia, para sahabat biasanya akan buat alal maswahif yaqra'una al-Qur'an. Mereka mulai menekuni mushaf-mushaf membaca Al-Qur'an. Kemudian wa akhraju zakat amwalihim. Sebelum bulan Ramadan mengeluarkan zakat mal. Taqwiyatan bid-dha'if wal miskin 'ala syiyam. Mengapa zakat itu dikeluarkan menjelang Ramadan? Untuk menguatkan orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin berpuasa.
Orang tidak berpuasa biasanya karena persoalan ekonomi. Tidak ada yang mau dibuat sahur, tidak ada yang dibuat makan. Akhirnya bekerja. Itu dikasih santunan, nanti berpuasa. Kalau berpuasa, insya Allah seperti janji di dalam Al-Quran, maka seseorang itu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini faedahnya puasa. Kemudian saudara-saudara tentang hikmah puasa. Puasa ini selain hikmahnya juga menjadikan orang yang bertakwa, puasa ini juga menjadikan fisik seseorang menjadi sehat. Ada dua sabda ya, ada dua hadis yang berbeda, tetapi ini sangat penting untuk kesehatan. Salah satunya yang terkenal adalah puasa. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Ternyata memang puasa ini manfaatnya bagi kesehatan luar biasa. Sekarang ini pada masa-masa dunia sedang dilanda wabah ya. Dilanda wabah pandemi COVID-19, coronavirus atau virus corona. Ternyata orang yang banyak terkena virus corona ini biasanya orang-orang yang kaya, dan mereka biasanya punya kencing manis ya, punya diabetes, punya penyakit-penyakit macam-macam. Dan ini maka bagaimana puasa? Orang berpuasa, banyak kawan-kawan saya, teman-teman kita rajin berpuasa. Setelah ditanya, kok rajin puasa? Saya ini biar sehat. Karena dia kena kencing manis. Ternyata memang puasa ini ajaran di dalam agama ini manfaatnya tidak hanya secara mental tetapi juga manfaat secara fisik. Menjadikan orang itu sehat. Ini salah satunya. Kemudian pesan lain di dalam hadis Rasulullah SAW agar orang itu sehat. Safiru tasihhu. Lakukanlah perjalanan, kamu akan sehat. Perjalanan itu dapat menyehatkan. Orang itu kalau cuma di rumah ya, orang ini gak kemana-mana susah. Tapi kalau bepergian, diajak kawannya jalan-jalan, punya hutang, lupa kalau punya. Akhirnya gak suka. Punya tanggungan, punya kesusahan, lupa. Akhirnya jalan-jalan kemana-mana gak sumpah, maka menjadi sehat. Menjadi motivasi untuk sehat. Nah, sebagian ulama karena sekarang ini bepergian tidak bisa. Bepergian sekarang tidak bisa karena memang program pemerintah agar kita menjaga kesehatan dengan tinggal di rumah. Maka bagaimana? Para ulama menafsirkan bepergian ini dapat memberi faedah, manfaat kesehatan bagi manusia. Ini oleh ulama ditafsirkan ada dua. Pertama, yang dimaksud perjalanan di sini ada perjalanan ruh, perjalanan spiritual. Kemudian ada perjalanan fisik. Fisik pergi kemana-mana. Nah, orang yang biasanya sering silaturahmi, sering bepergian, sering jalan-jalan, biasanya fisiknya sehat. Makanya di dalam hadis ya, dalam sebagian hadis itu dikatakan orang yang ingin panjang umur, rezekinya lancar, itu dianjurkan silaturahmi. Pergi ke saudara-saudaranya. Mengapa begitu? Orang yang sering bepergian biasanya menghilangkan galau, menghilangkan susah. Orang yang sering bepergian. Dan itu akan membawa efek sehat. Itu namanya perjalanan fisik. Perjalanan fisik itu biasanya membawa efek sehat. Ini yang pertama. Yang kedua, termasuk pengembaraan perjalanan kata para ulama adalah perjalanan spiritual. Karena sekarang ini perjalanan fisik tidak bisa.
Pesawat-pesawat komersil, ya, pesawat yang bisa kita naiki kemana-mana sekarang tidak ada. Maka bagaimana? Solusi kedua, perjalanan spiritual. Apa perjalanan spiritual? Perjalanan spiritual itu bisa dengan ibadah. Orang-orang yang rajin ibadah, walaupun jarang kemana-mana, biasanya fisiknya sehat. Rajin sholat tahajud, rajin baca Quran, apalagi sambil berpuasa, itu rata-rata fisiknya sehat. Mengapa? Karena ini perjalanan juga. Cuma ini perjalanan spiritual. Menyehatkan. Kemudian bagi ahli ilmu, seperti para ulama, seperti para pelajar, termasuk perjalanan spiritual, pengembaraan spiritual adalah mengembangkan ilmu. Para ulama yang aktif mengajar, atau para santri, para murid yang rajin belajar di pondok-pondok, di lembaga-lembaga, yayasan-yayasan pendidikan, biasanya sehat. Mengapa? Di sini ada perjalanan, ada aktivitas. Nah, puasa ini termasuk aktivitas atau perjalanan spiritual. Orang yang berpuasa, walaupun tidak kemana-mana, insya Allah fisiknya sehat. Karenanya puasa Ramadan ini ya, puasa Ramadan selain secara spiritual ada faedah menjadikan seseorang itu dekat kepada Allah dan lama-lama menjadikan seseorang itu pribadi yang bertakwa kepada Allah. Orang yang berpuasa, maka bagaimana? Orang yang berpuasa oleh Allah diberikan kesehatan. Dan ini manfaat seperti ini kalau di dalam bahasa agama disebut dengan hikmah tasyrik. Hikmah ditetapkannya syariat. Syariat hukum-hukum agama. Maksudnya apa? Hukum-hukum agama, kewajiban-kewajiban di dalam agama, larangan-larangan di dalam agama, anjuran-anjuran di dalam agama. Selain itu membawa faedah seseorang itu menjadi baik, tetapi juga memberikan kesehatan, membawa faedah kesehatan fisik kepada seseorang. Ini terbukti, dan sekarang ini banyak temuan-temuan para ahli di negara-negara barat dan menyebabkan mereka-mereka ini masuk Islam. Mengapa? Ternyata kewajiban-kewajiban di dalam agama seperti sholat, seperti berwudu, seperti puasa, seperti sedekah, seperti ibadah-ibadah yang lain di dalam agama. Ternyata selain itu membawa ketenangan pada jiwa seseorang, ternyata juga berfaedah bagi kesehatan seseorang. Karenanya di sini di dalam Al-Qur'an walaupun dikatakan la'allakum tattaqun, kalau kamu berpuasa, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ini tidak membatasi hikmah puasa mencetak seseorang menjadi pribadi yang bertakwa saja. Tidak hanya itu. Mengapa? Karena di dalam agama ada hikmah-hikmah. Biasanya selain itu, hikmah-hikmahnya ada hikmah yang berkaitan dengan ketenangan jiwa dan ada hikmah di dalam kesehatan. Ini ajaran-ajaran agama. Dan sekarang ini entah apa benar apa tidak, mudah-mudahan benar. Ternyata di negara-negara barat dibuktikan secara ilmiah bahwa suara azan, suara bacaan Al-Quran apabila dikumandangkan ini dapat mengusir virus-virus. Virus-virus ini pergi menjauh. Padahal di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sudah 1400 tahun lebih disampaikan bahwa syaitan itu kalau mendengar zikir itu lari. Kalau ada suara zikir, syaitan itu lari. Dan memang kata para ulama yang ahli di dalam bidang kedokteran, virus itu biasanya dibawa oleh jin. Yang bawa virus itu jin. Dan jin ini jin kafir, jin nakal. Kalau mendengarkan suara zikir biasanya lari. Karenanya dalam suasana seperti ini kita
perlu tetap menyemarakkan suara azan. Suara azan ini di mana-mana harus tetap berkumandang. Mengapa tetap berkumandang? Itu syiar dari agama, dan dengan suara azan nantinya setan-setan akan lari. Kemudian juga suara-suara Al-Quran. Kalau naik mobil yang biasanya menyetel lagu, ganti dengan Al-Quran. Di rumah-rumah, apalagi sekarang di Ramadan, biasanya TV-nya acara-acara film menyala, ganti suara Al-Quran. Mengapa? Agar semuanya nanti virus-virus ini segera selesai, lari dari rumah kita. Ini yang namanya disebut dengan hikmah tasyri'. Artinya apa? Hikmah berpuasa dan hikmah-hikmah yang lain. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di bulan Ramadan ini selain kita ini dianjurkan kita ini punya kewajiban berpuasa. Di mana berpuasa ini berarti menahan lapar dan dahaga. Mulai dari terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, sampai nanti terbenamnya matahari. Ini puasa secara fisik. Tetapi selain itu, selama bulan Ramadan ini, selama menjalankan puasa Ramadan ini, banyak anjuran-anjuran yang diberikan oleh agama kita kepada umat Islam. Apa di antaranya? Di antaranya pada bulan Ramadan ini dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Karenanya di dalam kitab-kitab hadis, ya, di dalam kitab-kitab para ulama banyak disebutkan bahwa Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran. Mengapa Ramadan ini bulan Al-Quran? Ramadan ini disebut bulan Al-Quran. Pada bulan Ramadan, seseorang ini dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Mengapa dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran? Karena ini memang bulan yang utama. Memang bulan yang baik. Ini bulan yang istimewa. Mengapa? Kalau kita ini pada bulan Ramadan, orang itu kalau bulan Ramadan puasanya sempurna, artinya apa? Dia tidak hanya menjadi orang yang meninggalkan lapar dan dahaga, tetapi semua maksiat dia tinggalkan. Lalu puasanya diisi dengan ibadah-ibadah secara maksimal, maka setelah bulan Ramadan, orang tersebut akan menjadi pribadi yang sempurna, menjalankan ibadah-ibadah agama. Ini setelah bulan Ramadan. Karenanya bulan Ramadan ini bulan latihan. Pada masa-masa bulan Ramadan ini, hal-hal yang tidak berguna ditinggalkan. Contohnya seperti apa? Biasanya sebagian orang masa-masa lockdown ini dihabiskan nonton TV. Nonton TV ini, kalau TV-nya tidak mengandung maksiat, hukumnya makruh. Karena tidak ada gunanya. Itu kalau TV-nya tidak ada maksiat. Tapi kalau yang ada di TV itu isinya maksiat, maka haram. Dan malaikat tidak akan masuk di rumah yang televisinya nyetel maksiat-maksiat. Sebagian ulama yang menulis syarah hadis, karena ada hadis pesan Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun." Malaikat-malaikat tidak akan masuk pada rumah di mana di dalam rumah itu ada anjing. Dan tidak pula di dalam rumah itu ada gambar. Ada gambar. Gambar ini misalnya gambarnya manusia. Walaupun manusianya ini laki-laki, bukan gambarnya tidak masuk. Nah, ada pertanyaan, gimana kalau di dalam rumah ini bukan gambar, tetapi film di TV, apalagi film di TV, tambah tidak masuk. Kalau acara di TV itu isinya buka aurat, hukumnya haram.
Atau acara di TV itu mengajak pada kemungkaran, mengajarkan hal-hal yang tidak baik, maka menontonnya juga haram. Atau acaranya baik-baik, cuma presenternya di TV itu cantik, lalu yang menonton suka karena cantik, maka ini ya juga haram. Ini walaupun gambar ya, ini kata para ulama di dalam syarah hadis, ada kitab syarah hadis yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah modern, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari, syarah Sahih Muslim tentang hukum menonton TV. TV ini termasuk mungkar, termasuk kemungkaran yang luar biasa pada masa sekarang. Mengapa? Karena TV ini yang sanggup mengubah karakter masyarakat, terutama karakter generasi, agar meniru-niru apa yang ditonton di dalam TV. Dan ternyata memang sebagian besar film di TV itu isinya tidak baik, dan itu menontonnya jelas diharamkan di dalam agama. Karenanya pada masa-masa bulan Ramadan ini, acara-acara yang nonton film ini jangan sampai di setel. Kalau menyetel, cari pengajian seperti ini. Cari kuliah duha atau kuliah apa yang online, yang memang isinya pelajaran-pelajaran agama. Mengapa? Agar malaikat-malaikat ini masuk ke dalam rumah-rumah kita. Kalau malaikat-malaikat ini masuk ke dalam rumah-rumah kita, maka bagaimana orang yang ada di rumah ini insya Allah menjadi keluarga yang tentram, keluarga yang damai, keluarga yang mendapat ketenangan, walaupun mimpinya juga bagus. Tapi kalau malaikat ini sudah tidak masuk, walaupun mimpinya kurang bagus. Karena yang masuk, yang penuh di rumah itu adalah syaitan. Ini sekarang ini bulan Ramadan, syaitan itu tidak ada. Nah, kemudian masalah ini yang terakhir ya, karena setelah ini kita ada sesi tanya jawab dalam waktu-waktu ke depan. Ini sesi tanya jawab. Silahkan pertanyaan Anda dikirim melalui WA yang sudah tersedia, umumkan di depan. Dikirim pertanyaan seputar Ramadan, pertanyaan seputar isu-isu kekinian, isu-isu aktual, atau tentang persoalan-persoalan agama. Silahkan bisa ditanyakan. Insyaallah dalam sisa-sisa waktu ke depan kita akan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan Ramadan kita ini membawa barokah. Allah memberikan berkah kepada kita selama bulan Ramadan. Kita ini sanggup, mudah-mudahan diberi kekuatan mengisi bulan Ramadan dengan acara-acara yang positif. Salat tarawih, tadarus, kemudian belajar ilmu agama, sedekah, kemudian juga acara-acara yang lain. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan ini amalan-amalan kebaikan itu sangat dianjurkan. Tidak sama dengan acara-acara di luar bulan Ramadan. Nah, apa di antara kesunahan puasa Ramadan? Ini ya, karena ini acara kita ini adalah Ramadan bersama Rasulullah SAW. Penting ya kita bicarakan anjuran-anjuran yang perlu dilakukan pada saat puasa Ramadan. Apa saja? Yang pertama sahur. Jangan lupa, jangan sampai tidak sahur. Karena sahur ini hukumnya sunnah. Dan jangan dibalik, kalau nggak sahur terus nggak puasa. Jangan. Karena sahur ini sunnah, puasanya tetap wajib. Yang penting sudah niat puasa. Sahur ini barokah. Dan sahur ini yang paling bagus dengan kurma. Jadi sahur itu paling bagus dengan kurma. Kalau kurma tidak ada, maka cari yang manis-manis.
Misalnya pakai cendol atau pakai bubur atau apa yang manis-manis. Kalau nggak ada, minimal pakai air. Dan biasanya umat Islam di mana-mana sekarang ini bulan Ramadan itu bikin acara-acara takjil. Acara takjil ya, bagi-bagi minuman, bagi-bagi makanan takjil di jalan-jalan. Karena itu sangat bagus. Dan sahur ini waktunya sejak tengah malam. Jadi kalau sudah masuk jam 12 ke atas, itu waktu sahur. Kalau masih habis isya, itu bukan sahur namanya. Itu makan malam. Jadi habis, kalau sudah jam 12 ke atas, itu sahur. Dan semakin akhir, semakin bagus. Yang penting tidak ragu-ragu. Yang penting tidak ragu-ragu. Ya apa ragu-ragu? Misalnya imsak sudah lewat. Nah, imsak itu sebenarnya bagaimana? Jarak antara waktu imsak dengan waktu subuh itu 10 menit. Mengapa 10 menit? Karena kita ini di mana-mana di dunia penetapan waktu imsak dan sholat sehari-hari itu pakai perhitungan ilmu hisab. Hasil perhitungan ilmu falak. Nah itu jaraknya dibikin 10 menit. Misalnya sekarang ini, subuh sekarang di Jember jam berapa? Jam 4.10. Kemudian imsak jam 4. Ini mengapa? Karena berarti menurut perhitungan ilmu falak, terbitnya fajar itu jam 4 lewat 5. Jadi jam 4 lewat 5, perhitungan ilmu falak itu terbitnya fajar. Nah, untuk berhati-hati, agar puasanya diyakini sah, maka untuk imsak maju 5 menit. Sedangkan kehati-hatian untuk sholat, agar sholatnya benar-benar yakin subuh sudah masuk, maka waktu subuhnya mundur 5 menit. Agar sama-sama berhati-hati. Jadi artinya apa? Kalau baru imsak, menghabiskan sisa minuman, makanan sedikit itu sah. Tapi kalau sudah 5 menit, kalau keluar sungguhan, nggak sah. Ini jarak antara waktu imsak dengan waktu subuh oleh para ulama ditetapkan seperti itu. Ada yang bilang, sudahlah, nggak usah ikut imsak, itu bid'ah. Lalu terus nunggu azan subuh. Loh, kamu azan subuh lihat fajar langsung apa enggak? Kalau kamu mau azan lihat fajar langsung, melihat fajar gak apa-apa. Tapi kalau kamu ikut ilmu falak, harus ikut aturan ilmu falak. Karena itu kehati-hatian yang ditetapkan oleh para ulama. Dan memang yang dijadikan dasar oleh para ulama di dalam waktu imsak ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jarak antara Rasulullah SAW berhenti sampai azan subuh itu diperkirakan orang baca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat itu kalau juz awal-awal kira-kira hampir setengah juz. Kalau hampir setengah juz dibaca, itu kan kira-kira 10 menit atau 15 menit. Itu yang dijadikan dasar. Jadi jangan dibilang imsak itu tidak ada aturannya. Ya kalau memang nggak mau ikut aturan imsak, ya lihat fajar. Karena kita ini sehari-hari sholat 5 waktu, mau zuhur, kita ini nggak pernah lihat matahari. Kita ini lihat, kadang lihat jam, kadang jamnya terlambat, kadang kita lihat radio, kadang azan yang ada di HP. Kita ini sudah gak ikut itu, jadi kita ini ya harus konsisten di dalam masalah. Nah sahur ini, jadi hati-hati sahur ini. Kalau sudah imsak, sebaiknya berhenti sahur. Bukan karena itu batal, tapi kehati-hatian. Karena itu sudah hampir terbit fajar memang pada waktu sahur. Dan sahur ini dianjurkan. Mengapa? Sabda Rasulullah SAW, as-sahur akluhu barakah. Sahur itu, makan sahur itu barakah. Fala tada'u, jangan tinggalkan sahur. Walau ayyajra'a ahadukum jar'atan mimma, walaupun seseorang di antara kamu sahur dengan cara meneguk 1 tegukan air. Lakukan.
Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Kalau Allah bersolawat kepada orang yang sahur, artinya Allah memberikan ampunan. Malaikat mendoakan ampunan pada kita. Sahur ini ibadah yang enak. Mengapa? Kita ini makan, maka udah dikasih ampunan. Masih kurang apa? Karenanya jangan sampai tidak sahur. Dan di Indonesia, di daerah kita di Jember sudah biasa ya. Biasanya mulai jam 2 masjid-masjid itu sudah mengudarakan pengumuman untuk sahur. Itu bagus. Itu orang yang membangunkan orang untuk sahur itu juga bagus. Mengapa? Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Orang yang menunjukkan orang lain pada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan. Dia pada orang yang sahur, karena dia yang bangunin, dia dapat transfer. Karenanya masjid-masjid atau mushola yang sudah meninggalkan tradisi itu lakukan lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siwak. Setelah sahur, siwak. Mengapa siwak? Agar bersih. Kita ini kalau siwak sudah tidak diragukan lagi ya. Kalau siwak zaman dulu pakai kayu seperti ini. Ini dulu. Kalau sekarang lebih canggih dari ini. Sudah pakai pasta. Sudah sikat gigi, pasta gigi, dan dijamin hilang semua. Bekas-bekasnya hilang. Kalau pakai ini kadang masih ada sisa-sisa. Cuma ini karena memang hukumnya sunnah, disiapkan untuk siwak. Karena di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, khairu khisalis shaim as-siwak. Sebaik-baik perbuatan orang berpuasa adalah siwak. Jadi jangan lupa setelah sahur sikat gigi. Mengapa? Insya Allah pagi-paginya enak. Kalau nggak sikat gigi, nanti paginya gak enak. Mengapa gak enak? Ada sisa makanan, nanti ditelannya. Puasa yang batal, gak ditelan mengganggu. Kalau sudah sikat gigi, insya Allah enak. Ini anjuran ini. Dan pesan Rasulullah SAW, "Idza sumtum fastaku bil adhan." Kamu kalau berpuasa pagi-pagi sikat gigi. Wala tastaku bil asyi, kalau sore-sore jangan sore-sore. Fa innahu laisa min sha'imin tayyibasu syafatahu bil asyi illa kana nuran baina 'ainaihi yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang berpuasa kedua bibirnya itu kering pada waktu sore, kecuali itu menjadi cahaya di antara kedua matanya pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu besok gelap di Siratal Mustaqim, karena gak ada matahari, gak ada lampu. Sekarang ini perjalanan dari di mana-mana ada lampu penerangan jalan. Besok itu yang menjadi cahaya, ada yang siwaknya, ada yang puasanya, jadi cahaya, jadi terang lewat. Menjadi cahaya perjalanan pada hari kiamat. Kemudian juga kesunahan di dalam berpuasa, segera berbuka. Kalau memang sudah nyata-nyata terbenam matahari. Kalau sudah ada terbenam matahari, segera berpuasa. Kalau bisa itu dengan korma berapa? Ya paling tidak kormanya 3 korma. Atau 1 lah. 1 atau 3. Kalau nggak ada korma, maka pakai air. Kemudian setelah berbuka, lalu berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika tubtu dhahaba dhamat wa tallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Itu doa setelah berbuka. Dan ini segera berbuka itu dianjurkan. Karena pesan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitrat." Hamba-hambaku yang paling aku sukai pada waktu puasa adalah yang segera berbuka.
Jadi begitu begitu dibuka, waktunya buka puasa atau langsung segera berbuka. Karena itu yang paling bagus ini. Kemudian juga di dalam puasa Ramadan ini ya, di puasa Ramadan seperti disampaikan tadi, orang yang berpuasa itu dianjurkan menahan dirinya dari syahwat-syahwat yang mubah. Bersenang-senang dengan apa yang kedengarannya baik, yang mubah itu dianjurkan ditinggalkan. Kalau yang haram, walaupun di luar puasa, memang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang menurut pandangan menyenangkan walaupun mubah ditinggalkan, walaupun boleh ditinggalkan. Ya termasuk pakaian-pakaian, termasuk mencium minyak wangi ditinggalkan, atau menyentuh minyak wangi ditinggalkan. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan ditinggalkan selama puasa bulan Ramadan. Kenikmatan-kenikmatan yang mubah itu ditinggalkan. Karena itu termasuk anjuran bagi orang-orang yang berpuasa. Nah ini tuntunan puasa Ramadan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti ditafsirkan, diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab syarah hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, karena ini ada beberapa pertanyaan. Kita nanti sampai jam 9, paling akhir jam 9. Ini sebenarnya ini tidak online, cuma karena tidak bisa kemana-mana maka secara online. Kurang lebihnya mohon maaf minkum. Dan waktu saya kembalikan kepada saudara moderator untuk mengatur jalannya sesi tanya jawab. Silakan saudara. Alhamdulillah telah bersama-sama kita mendapat ilmu dan hikmah dari beliau Al-Mukarram Al-Mukarram dari Haji Idrus Hamid pakar Aswadan Nusantara. Alhamdulillah di sini dari ada beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini Ramadan pertama Rasulullah dari sisi historis sejarah dan apa saja yang terjadi pada saat Ramadan, peristiwa besar yang terjadi pada saat. Terus pertanyaan yang kedua dari Kalimantan yang bernama Abdurrahman, yang bernama Muhammad dari Kalimantan, sebaiknya kita taruh di masjid apa tidak? Terus pertanyaan selanjutnya, ketika adzan subuh makanan sudah ada di tenggorokan, bagaimana hukumnya? Apakah dimuntahkan dan sebagainya? Untuk sementara pertanyaan tidak dulu kepada dari kami persilakan. Terima kasih ya. Termasuk peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan. Dalam perjalanan manusia, hampir semua kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Seperti kitab Suhufnya Nabi Ibrahim. Itu turun pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian kitab Taurat Nabi Musa. Itu turun pada tanggal 6 Ramadan. Kitab Zabur, kemudian juga kitab Injil Nabi Isa. Kitab Injil itu turun tanggal 18 Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Al-Quran turun pada tanggal 24 Ramadan. Karenanya sebagian ulama ada yang berpendapat, yaitu Sayyid Abdullah bin Amr Al-Haddad, menurut beliau Lailatul Qadar itu tanggal 20. Mengapa? Karena ada hadis Al-Quran turun tanggal 24 Ramadan. Walaupun
pendapat jumhur, Ibnu Abbas, Imam Syafi'i ya. Ibnu Abbas, Imam Syafi'i lebih menguatkan Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Tapi ada yang bilang tanggal 24. Ini diantara peristiwa-peristiwa besar di dalam bulan Ramadan. Nah, pada awal Ramadan peristiwa besar, awal Ramadan Rasulullah SAW, peristiwa besar yang terjadi itu adalah Perang Badar. Perang Badar ini perang pertama di dalam Islam. Karena puasa Ramadan ini diwajibkan pertama kali tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah SAW masuk tahun kedua di Madinah terjadi Perang Badar. Dan Perang Badar ini bersamaan dengan bulan Ramadan. Umat Islam puasa pertama. Maksudnya bukan puasa pertama, karena sejak di Mekah, sebelum puasa bulan Ramadan itu wajib, biasanya umat Islam itu puasa Asyura. Sejak di Mekah. Dan hadis riwayat Bukhari Muslim, puasa Asyura. Setelah Ramadan ini wajib, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Artinya yang mau mengerjakan silahkan, yang enggak juga enggak. Nah, tahun kedua terjadi Perang Badar. Ini perang yang luar biasa di dalam Islam. Mengapa? Karena puasanya puasa pertama dan perang pertama. Mengapa terjadi perang? Pada waktu itu Rasulullah SAW ya berangkat bersama para sahabat sebenarnya bukan untuk perang, tetapi untuk memblokir, untuk menangkap rombongan dagang orang-orang musyrik dari Mekah yang pulang dari Palestina. Setelah mau ditangkap, ternyata mereka berhasil lolos dan mereka membawa kawan-kawannya datang ke Madinah. Maka terjadilah Perang Badar. Dan ini perang pertama di dalam Islam. Perang Badar ini perang pertama. Umat Islam pada waktu itu jumlahnya sekitar 313 ya, dengan persenjataan yang minim. Sementara orang kafir jumlahnya 1000 tentara dengan persenjataan lengkap. Tapi bagaimana walaupun begitu umat Islam oleh Allah diberi kemenangan. Karenanya Perang Badar ini di dalam Al-Quran disebut dengan Yaumul Furqan. Hari yang memisahkan, hari yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, antara Islam dengan kafir. Mengapa? Kemenangan dalam Perang Badar itu semata-mata karena Islam agama yang benar. Karena dilihat dari secara militer, persenjataan, kemudian juga kekuatan pasukan tidak berimbang. Umat Islam jumlahnya 313, musuhnya 1000. Berarti tiap orang melawan 3 orang. Kita ini kalau sendirian melawan 3 orang bertengkar, kira-kira gimana? Kalau bukan karena keimanan, enggak. Orang musyrik senjatanya lengkap. Orang Islam pada waktu itu senjatanya tidak lengkap. Dalam kitab-kitab tafsir Jalalain, tafsir yang lain, dikatakan orang Islam yang bawa pedang, yang naik kuda itu cuma 1. Yang lain banyak jalan kaki. Dan orang Islam yang bawa pedang untuk perang waktu itu cuma 8. Itu pun dari 8 pedang yang tajam cuma 2. Yang lain nggak tajam. Ternyata bagaimana oleh Allah diberi kemenangan dalam Perang Badar. Makanya ini disebut dengan Yaumul Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan itu bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Pas dengan Perang Badar. Ini diantara peristiwa pertama dalam Ramadan bersama Rasulullah SAW. Kita ini sejak berpuasa nggak pernah perang.
Kita ini cukup memerangi hawa nafsu. Tidak nonton TV itu perang. Tidak mainan medsos itu perang. Kecuali yang positif. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini, ketika makanan sudah ada di tenggorokan. Kalau ketika makanan sudah ada di tenggorokan dan azannya azan Jumber, batal puasanya. Karena subuhnya sudah lewat. Makanya jangan macam-macam ya. Kalau sudah imsak ya berhenti. Kalau sudah ada di tenggorokan, sudah azan di tenggorokan. Tadi kan sudah saya bilang, jarak antara imsak dengan azan itu 10 menit. Mengapa 10 menit? Karena waktu subuhnya itu tengah-tengah. Kalau sudah lewat itu subuh. Kecuali di negara kita ini orang azan nggak lihat terbitnya fajar, tapi lihat jadwal imsakiyah sama jadwal subuh itu. Jadi wajib pokok puasanya. Jam sekian. Tarawih itu sebaiknya di masjid apa di rumah ya. Bagi orang perempuan di rumah ya lebih bagus. Kalau memang bisa tarawih. Kalau enggak ya enggak apa-apa di rumah. Bagi laki-laki ya sebaiknya di masjid untuk daerah-daerah yang memang aman dari COVID. Dan insya Allah kalau daerah Jember sekitarnya ini masih aman. Karena tarawih di masjid oleh pemerintah tidak diadakan. Sepertinya aman. Untuk daerah-daerah yang memang COVID ini ganas, banyak korban, maka sebaiknya di rumah. Atau kalaupun di masjid, itu beberapa orang saja. Dengan melakukan standar kesehatan jarak 1 meter. Daerah-daerah yang menangani. Untuk daerah-daerah yang biasa-biasa ya, di masjid ya bagus. Karena itu syiar Ramadan. Ini pertanyaan selanjutnya dari Sampang yang bernama dia. Bagaimana hukum nonton film Korea? Terus yang kedua di sini menyederakan berbuka itu sunnah Rasul. Lalu bagaimana kalau bukanya sampai lengkap dengan makannya satu sholat maghrib pada akhirnya? Yang pertama, hukum menonton film Korea. Itu bagaimana? Kalau filmnya itu film percintaan biasanya. Kalau film-film percintaan bagi yang berpuasa maupun tidak berpuasa itu sama-sama haram. Haram lah. Mengapa? Karena itu membangkitkan syahwat. Orang yang laki-laki kalau nonton film pasti suka sama artisnya. Dan yang perempuan nonton film suka sama aktor yang laki-laki. Ya haram lah kalau begitu. Apalagi memang adegan-adegannya ada adegan haram seperti itu. Tambah itu. Karena itu ya juga membentuk karakter. Orang nonton seperti itu pasti ada keinginan untuk melakukan yang sama. Makanya di dalam Islam orang menyebarkan isu-isu yang tidak baik itu dilarang. Kalau ada kasus-kasus asusila, itu kan memang dilarang disebarkan. Mengapa? Kalau kedengaran, ini akan membangkitkan orang lain tertarik melakukan. Jadi di film ya. Pertanyaan yang pertama seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Berbuka dengan menu sampai lengkap gak apa-apa. Walaupun nanti sholatnya agak akhir.
Cuma memang jangan banyak-banyak lah berbuka itu. Menunya lengkap, jangan banyak-banyak. Mengapa? Biar puasanya itu mantap. Kalau terlalu banyak, nantinya tarawihnya capek. Dan nanti nggak bisa bangun malam. Karena bulan Ramadan ini dianjurkan memaksimalkan ibadah. Kata para ulama sufi, ada orang berpuasa, tapi setelah berbuka itu makannya banyak sekali. Itu berarti balas dendam. Karena seharian nggak makan, lalu balas. Makannya banyak sekali. Akhirnya bagaimana? Pengaruh puasanya kurang efek. Banyak. Tapi sholat maghrib menunggu selesai berbuka ya gak apa-apa. Daripada nanti kepikiran. Biasanya kalau sudah takjil biasanya tidak apa-apa, biasanya langsung sholat. Sebagian masjid biasanya begitu. Takjil hanya makan kurma atau apa minum lalu sholat. Biasanya setelah takjil itu sholat itu sudah enak biasanya. Sudah tidak terburu-buru. Jadi alhamdulillah. Ini pertanyaan selanjutnya, jadi dalam sunnah-sunnah puasa di sini yang disebutkan pertama mungkin ada di beberapa kitab ini menyegerakan berbuka puasa. Sedangkan setelahnya di sini ada berdoa dalam berbuka puasa. Nah, sebagian orang di sini menyimpulkan bahwasanya berbuka puasa itu yang usah doa karena beberapa literatur kitab-kitab yang disebutkan pertama di sini menyegerakan berbuka puasa. Tanggapan Kiai bagaimana? Jadi memang doa tadi ya. Jadi begini, walaupun orang berpuasa itu dianjurkan segera berbuka, tapi doa-doa makan tetap dianjurkan dibaca. Seperti sebelum berbuka, Bismillah. Lalu dilanjutkan baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dianjurkan juga karena itu anjurannya bersifat umum. Orang mau makan dianjurkan baca itu. Anjuran itu kalau bersifat umum maka berlaku secara umum juga. Baik bagi orang yang berpuasa maupun bagi orang yang di luar puasa. Cuma baca doa gak makan waktu lama. Cuma biasanya kalau orang biasa tidak berdoa sebelum makan, biasa agak baca basmalah sebelum makan. Walaupun puasa lupa baca basmalah. Nanti alasannya ini sudah ibadah dari tadi. Alasannya seperti itu. Terus kalau doa berbuka itu diterangkan oleh sebagian ulama itu dibaca setelah berbuka. Allahumma laka sumtu itu dibaca setelah berbuka baru baca. Jadi tetap dianjurkan. Anjuran atau larangan yang bersifat umum itu berlaku. Jadi diberlakukan secara umum. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya doa bersama. Doa bersama itu kan dianjurkan dalam sebagian hadis ya, riwayat Imam At-Tabrani, Imam Al-Hakim. Cuma anjurannya umum. Nah, kalau doa bersama itu dilakukan setelah sholat bagaimana? Tetap dianjurkan. Sama dengan larangan yang berbentuk umum. Larangan yang berlaku umum. Contohnya seperti apa? Menggunjing ngerasani orang. Ngerasani orang itu kan sifatnya umum. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak menetapkan waktu tertentu bagi ghibah menggunjing. Maka bagaimana? Kapan saja dilakukan ya dilarang. Sebelum tidur nggak boleh, bangun tidur nggak boleh, sebelum sholat nggak boleh, habis sholat nggak boleh. Nah, anjuran umum juga begitu. Walaupun setelah sholat tetap dianjurkan juga, karena sifatnya umum. Jadi seperti itu. Ada ini, kalau tadi itu dari pertanyaan dari Nizam Ali dari Kalimantan Barat. Kalau pertanyaan selanjutnya ini dari Lamongan atas nama Abdul Malik. Jadi assalamualaikum, mohon bertanya
jika ada orang yang divonis terinfeksi COVID-19, tetapi orang itu tidak ada gejala atau OTG, apakah ada rukhsah untuk tidak berpuasa? Jadi begini, orang yang terjangkit COVID-19 itu tidak termasuk penghalang untuk berpuasa, tetap wajib berpuasa. Orang sakit ya, karena di dalam Al-Quran orang sakit kan boleh tidak berpuasa. Faman kana maridhan aw ala safarin, kan begitu. Barang siapa yang sakit fa'iddatun min ayyamin ukhra, atau bepergian, maka lalu dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti pada hari-hari yang lain, seperti hari-hari yang ditinggalkan. Nah, sakit yang membolehkan orang itu tidak berpuasa itu bagaimana? Sakit yang apabila berpuasa dia itu tidak kuat berpuasa atau menyebabkan semakin lama untuk sembuh ya. Kalau berpuasa dia semakin lama untuk sembuh atau sakitnya tambah parah, maka itu boleh tidak berpuasa. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi gak semua sakit itu boleh berpuasa, karena sakitnya ada sakit gatal-gatal, ada sakit, kan banyak, semuanya kan sakit, tapi gak semuanya. Kalau orang sakit itu memang dengan berpuasa menjadi terganggu atau semakin lama sembuh atau sulit kesembuhan semakin atau tambah parah, maka itu tidak puasa. Boleh tidak puasa. Yaitu tanya sama dokter, dok, saya ini katanya kena COVID. Apa kalau saya ini puasa nanti tambah lama sembuh? Kalau kata dokter, kamu tambah lama karena kamu proses pengobatannya tiap hari begini. Berarti nggak puasa. Boleh. Tapi seandainya puasa sudah dok, saya mau puasa aja, mati nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau begitu. Kalau iman dia mau, karena ini rukhsah nih. Kalau dia pasrah nggak apa-apa. Kalau seandainya kamu pengobatannya 1 hari setiap sekian jam minum obat, ya sudah. Nggak puasa. Ya kalau kata dokter nggak apa-apa, nggak minum obatnya nanti waktu berbuka ya berarti tetap wajib berpuasa. Satu pertanyaan lagi berdasarkan ayat "Faman minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra". Pada zaman modern saat ini, orang bepergian di sini capeknya itu hampir tidak terasa. Karena mungkin oleh kendaraan yang cepat seperti pesawat terbang dan sebagainya. Itu apakah tetap ada rukhsah? Karena ini kayaknya pada zaman Rasulullah belum ada pesawat terbang. Jadi rukhsah bagi orang yang bepergian, rukhsahnya bepergian itu boleh jamak sholat, boleh qashar sholat, boleh berbuka puasa. Itu apakah berlaku bagi orang yang naik kuda saja, atau naik onta saja, atau jalan kaki seperti masa Rasulullah? Itu juga berlaku bagi orang yang naik mobil, naik kereta api, naik pesawat terbang. Mengapa berlaku? Karena yang menjadi ilat di dalam rukhsah di sini itu adalah bukan nafsul masyaqqah, bukan kesulitan yang hakikat kesulitan, tetapi madhinnatul masyaqqah. Artinya apa? Yang namanya bepergian itu memang sumber kesulitan. Apa kesulitannya? Seorang ulama fikih, mazhab Syafi'i, Imamul Haramain Al-Biwaini pernah ditanya, ya Imam, kenapa orang limadza taqulul Arab? Kenapa orang-orang bilang as-safar qit'atun minal adab? Bepergian itu merupakan sepotong dari azab. Orang itu kalau bepergian ada semacam tersiksa. Kenapa?
dalam bepergian itu ada tersiksa. Kata beliau, na'am, li'anna fihi firaqul ahbab. Karena di dalam bepergian itu berpisah dengan kekasih. Berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Misalnya kita pergi ke Jakarta, naik pesawat. Kita ini kan meninggalkan keluarga, meninggalkan tetangga. Di sana kan kita menjadi asing. Itu sudah asal. Makanya dibolehkan. Dan orang itu naik pesawat walaupun cepat, tapi lebih takut daripada naik mobil. Orang naik mobil walaupun goyang-goyang nggak takut, tapi kalau naik pesawat lalu terjadi turbulensi, misalnya ada mendung atau apa, terjadi goncangan-goncangan, itu sudah takutnya luar biasa. Jadi tetap ya, rukhsah ini berlaku bagi orang yang memang bepergian sesuai dengan jarak. Kalau sholat qashar itu jaraknya 80,5 ke atas. Kalau orang bepergian sudah 80,5 ke atas, itu boleh jamak, boleh qashar. Seperti dari sini ke Bumitir ya. Dari daerah saya ke Bumitir kan sudah lebih 80. Kalau sini ke Pasuruan, yang sebagian Probolinggo itu sudah boleh jamak qashar. Nah, bagi orang yang berpuasa yang boleh berbuka itu pendapat yang kuat kata para ulama itu berangkatnya sejak malam hari sebelum terbitnya fajar. Jadi sebelum subuh dia sudah keluar dari desanya, maka dia boleh tidak berpuasa. Kalau berangkatnya pagi-pagi tetap wajib berpuasa. Yang membolehkan perjalanan yang membolehkan jamak qashar dan iftar ya, berbuka puasa. Ada lagi? Ada pertanyaan satu lagi dari Assalamualaikum dari semoga selalu disehatkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang paling baik dilaksanakan? Ibadah yang paling baik dilaksanakan di bulan Ramadan itu ya sholat, kemudian baca Quran, kemudian sedekah. Jadi memang yang dianjurkan itu ya di bulan Ramadan ini banyak baca Quran. Dan orang sholat itu pasti baca Quran. Kemudian juga banyak bersedekah. Itu dianjurkan di bulan Ramadan. Paling dianjurkan itu. Makanya Ramadan disebut dengan syahrul Quran, bulan banyak bersedekah, terutama sedekah makanan. Karena orang sedekah buka puasa, pahalanya seperti orang yang puasa. Jadi tidak kurang dari pahala. Jadi sama dengan orang yang berbuka. Karenanya tradisi takjil ngasih buka puasa ini sangat bagus ini dikembangkan. Karena nanti pahalanya seperti orang yang berbuka itu. Di antara yang sangat dianjurkan. Ada pertanyaan satu lagi yang terakhir. Ini yang terakhir. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Sedangkan Al-Quran juga adalah kalam Allah yang sangat mulia. Ramadan tersebut mulia apakah karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, apakah Ramadannya itu sendiri yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi memang Ramadan ini kan termasuk waktu, dan waktu itu makhluk. Nah, makhluk-makhluk Allah ini memang ciptaannya sunnatullah fi khalqil makhluqat mabniyatun ala tafadul. Sudah menjadi sunnatullahnya, peraturan yang diberlakukan oleh Allah dalam menciptakan makhluk-makhluk itu sebagian lebih utama dari sebagiannya. Si A dengan si fulan ya, baik secara fisik maupun secara spiritual.
Kalau secara fisik, contoh, kadang orang punya anak laki-laki 2 atau 3. Pasti satunya lebih ganteng, satunya lebih pintar, satunya lebih pendiam, pasti begitu. Nah, itu apapun. Kemudian bangsa-bangsa juga begitu. Antara bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Arab, bangsa ini, itu ada yang lebih utama. Karena tafadhol. Nah, waktu juga begitu. Kita ini 1 tahun punya waktu 12 bulan. Bulan ini nggak sama. Dan bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Kemudian dalam 1 bulan ada beberapa minggu, ada 7 hari. Nah, antara hari yang satu dengan yang lain beda-beda juga. Dari 7 hari ini, malam Jumat adalah malam yang paling utama. Jadi antara hari-hari yang satu dengan yang lain, Jumat paling utama. Bulan antara yang satu dengan yang lain, Ramadan paling utama. Ketika bulan itu utama, maka amal baik semakin diutamakan. Di luar bulan Ramadan, misalnya malam Jumat. Karena malam Jumat ini malam paling utama, maka seperti baca surat Yasin, apalagi baca surat Kahfi, baca sholawat semakin dianjurkan. Mengapa? Bulannya istimewa. Bulan Ramadan, karena bulan utama, maka amalan-amalan utama semakin dianjurkan. Mengapa? Agar pahalanya semakin maksimal, semakin utama. Jadi Ramadannya ini memang utama, maka bagaimana Al-Qur'annya dibaca semakin utama juga, sama-sama utamanya, semakin mantap. Jadi begitu. Jadi Al-Qur'annya memang utama, bulannya juga utama, tambah mantap. Saya kira itu ya. Ini karena semua pertanyaan sudah terjawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan kita membawa keberkahan bagi kita dan keluarga. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini Allah segera menghilangkan wabah COVID. Amin, semuanya dijaga oleh Allah. Allah menghilangkan COVID dari kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan dari saya selaku pembicara Majelis Duha Ramadan pertama Rasulullah SAW, pagi ini kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dari beliau. Untuk sesi selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Gus Pakar Aswaja Nusantara. Namun sebelum doa yang dipimpin beliau, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bagi al-musyahidun, orang-orang yang mendengar dan menyaksikan acara ini yang ingin berinfak untuk operasional pengajian online bisa melalui transfer ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 300300303 atas nama Yayasan Gunung Kathir Jimat. Dan khusus untuk pengajian masjid online di sini, sertakanlah nomor cantik di belakangnya yaitu nomor 20. Misalnya kalau menginfakkan 100.000 berarti tulis 100020. Insya Allah dipahami semua. Marilah alhamdulillah dengan pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita menyimak pengajian dari beliau Kiai Haji Rusroni untuk acara yang terakhirnya yaitu doa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan benar-benar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الشرايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن اليسر ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الخطر إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المهدي إلى جنتك المشهور بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قريب يا متين نسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عدو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.